Baik, selamat pagi. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester prodi Informatika PJJ dengan mata kuliah Data Mining. Oh ya, sebelumnya dengan saya Suryani Tangdiaga, NIM 520401020097. Adapun presentasi saya yaitu dengan materi di bidang pendidikan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan adalah latar belakang, di mana kita ketahui bahwa di era digital institusi pendidikan menghasilkan data dalam jumlah besar setiap harinya, dimulai dari data pendaftaran, kemudian absensi, hingga nilai ujian. Educational Data Mining atau EDM hadir sebagai solusi untuk mengubah tumpukan data tersebut menjadi informasi yang berharga guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan efisiensi manajemen pendidikan. Yang kedua, tujuannya adalah makalah ini bertujuan untuk menjelaskan metodologi kris PDM secara umum dan bagaimana konsep-konsep data mining diimplementasikan secara nyata dalam lingkup pendidikan. Kemudian adapun landasan teorinya, yang pertama yaitu metodologi CRISPDM. Metodologi CRISPDM sendiri yaitu standar proses yang terdiri dari 6 tahapan terstruktur. Yang pertama, business understanding, yaitu memahami tujuan utama dan kebutuhan dari sisi organisasi. Yang kedua, ada data understanding, yaitu mengumpulkan data awal dan mengidentifikasi masalah kualitas data. Yang ketiga, data preparation, yaitu proses pembersihan, kemudian transformasi dan pemilihan data yang akan diolah. Yang keempat, ada modeling, yaitu penerapan berbagai teknik algoritma dan mining pada data. Kemudian yang kelima, evaluation, menilai apakah model yang dihasilkan sudah menjawab tujuan bisnis. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, deployment, yaitu penerapan hasil analisis ke dalam sistem operasional. Ada 6 tahapan CRISPDM, yaitu menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk proyek data mining, memastikan pendekatan yang terstruktur dari pemahaman awal hingga penerapan akhir. Kemudian konsep utama dari data mining itu sendiri, dalam pengolahannya terdapat 5 konsep utama yang menjadi dasar dari data mining. Yang pertama itu ada prediksi. Prediksi itu yaitu memperkirakan nilai masa depan seperti estimasi IPK akhir mahasiswa. Kemudian clustering, yaitu pengelompokan berdasarkan kemiripan, misalkan gaya belajar dari siswa itu sendiri. Kemudian ada forecasting. Forecasting itu ramalan berbasis waktu, contohnya seperti jumlah pendaftar tahun depan. Kemudian ada asosiasi, yaitu mencari keterkaitan antar item, contohnya seperti hubungan keaktifan di perpustakaan dengan prestasi dari akademiknya. Yang terakhir, klasifikasi atau pengelompokan ke kategori yang sudah ada seperti lulus atau tidak lulus. Kemudian bab ketiga ada implementasi CRISPDM dalam pendidikan. Ini materi yang saya pilih dari 5 materi yang sudah ditentukan, yaitu dalam bidang pendidikan. Jadi saya akan sedikit menjelaskan implementasinya dalam bidang pendidikan. Saya ada studi kasus di mana prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu. Simulasi penerapan
CRISPDM untuk kasus prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu. Ini bertujuan untuk menekan angka mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu dengan mendeteksi mahasiswa berisiko sejak dini. Yang pertama, business understanding. Tujuannya adalah menekan angka mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu dengan cara mendeteksi mahasiswa berisiko sejak dini agar pihak kampus bisa memberikan bantuan akademik yang tepat dan terarah. Kemudian ada data understanding, yaitu mengumpulkan data mahasiswa dari sistem informasi akademik, mencakup nilai NIM, nilai mata kuliah per semester, kemudian NIM, ada data demografi, ada tingkat kehadiran dan riwayat beasiswa. Ini adalah langkah krusial untuk memahami ketersediaan dan relevansi data. Selanjutnya, data preparation adalah membersihkan data dari nilai yang kosong. Kemudian menggabungkan tabel biodata dengan tabel lain dan mengubah nilai huruf. Contoh ABC, dia menjadi angka 4, 3, atau 2. Proses ini memastikan data siap untuk dianalisis dan berkualitas tinggi. Kemudian modeling, yaitu menggunakan teknik klasifikasi dengan algoritma decision tree untuk membangun model yang bisa memisahkan mahasiswa ke dalam kategori lulus tepat waktu atau terlambat. Pemilihan algoritma ini penting untuk akurasi prediksi. Kemudian ada evaluation, di mana evaluation ini menguji model menggunakan data tes. Jika akurasi mencapai 85% atau lebih, maka model dianggap layak digunakan oleh bagian akademik. Evaluasi yang ketat menjamin keandalan model. Kemudian deployment, model ini diintegrasikan ke dalam dashboard dosen wali. Jika sistem mendeteksi mahasiswa dengan pola nilai yang menurun, dosen wali akan mendapatkan notifikasi untuk melakukan bimbingan khusus. Ini memungkinkan intervensi diri dan personalisasi dukungan dari akademik itu sendiri. Kemudian kesimpulan dari presentasi data mining ini dalam bidang pendidikan. Yang pertama, penerapan data mining dengan metode ini di bidang pendidikan itu sendiri memberikan pendekatan yang sangat terstruktur dengan menggabungkan konsep klasifikasi dan prediksi. Di mana institusi pendidikan tidak hanya sekedar menyimpan data, tetapi mampu untuk melakukan tindakan yang lebih preventif untuk membantu keberhasilan studi dari mahasiswanya. Yang pertama, keberhasilan studi, di mana membantu mahasiswa lulus tepat waktu. Kemudian tindakan preventif, mendeteksi risiko sejak dini. Kemudian ada peningkatan kualitas, meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Baik, demikian presentasi saya dan mata kuliah data mining dalam implementasi dalam bidang pendidikan. Baik, terima kasih.